jamaah Masjid Jami' Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa ardah, para musyahidin dan para mustami'in, para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dimanapun antum berada, abna'i talabah, para santri Ma'had Abi Darda radhiyallahu taala an, rahimani wa rahimakumullah ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu wahdahu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma zidna ilman wa imana wa fahman wa yaqina. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna mimma nusina. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia darinya semata. Allah tabaraka wa ta'ala mempertemukan kita dengan hari-hari yang terbaik yang ada di dunia, hari-hari yang paling agung, yang paling mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Di saat amal ibadah apapun bentuknya dikerjakan pada hari-hari tersebut, menjadi amal soleh yang paling dicintai di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. 10 awal dari bulan Zulhijjah, Allah tabaraka wa ta'ala yang telah bersumpah dengannya, walayalin ashar, demi 10 malam, yang dimaksudkan 10 awal dari bulan Zulhijjah. Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memperingatkan, fala tadlimu fihinna anfusakum, dalam surat At-Taubah ayat 36. Janganlah kalian menganiaya diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Allah memperingatkan kita bahwa dosa dan maksiat sesuatu yang harus kita waspadai, sesuatu yang harus kita jauhi, kapanpun, di hari apapun, dan di bulan apapun. Ketika Allah menyebutkan kemuliaan bulan haram, Allah berikan penekanan dan penegasan agar kita benar-benar mewaspadai dan benar-benar menjauhi maksiat dan dosa apapun bentuknya. Bulan Zulhijjah, bulan yang saat ini kita berada di dalamnya, merupakan salah satu dari 4 bulan haram. Hari ini, tepat senja ini, kita memasuki hari yang ke-7 dari rentetan hari-hari terbaik yang ada di dunia dari 10 awal bulan Zulhijjah. Maka kami mengingatkan diri sebelum kaum muslimin, kaum muslimat semua, marilah kita bersama-sama meraih kemuliaan dan keutamaan, menyongsong dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala dan ganjaran yang Allah tabaraka wa ta'ala janjikan pada hari-hari yang mulia ini.
Sebagaimana pula hendaklah kita berhati-hati dan lebih mewaspadai maksiat dan dosa apapun bentuknya. Sebagaimana amal ibadah bila dikerjakan pada waktu yang mulia, pahala dan ganjarannya akan berlipat ganda, maka ketahuilah maksiat dan dosa pun bila dilakukan pada waktu yang mulia, pada waktu yang istimewa, sanksi dan hukumannya juga akan berlipat ganda. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pada pertemuan kita beberapa waktu yang lalu, pertemuan terakhir di Sabtu malam Ahad pekan yang keempat bulan yang lalu, Allah tabaraka wa ta'ala telah memudahkan kita dalam pelajaran yang kita beri judul Antara Aku dan Dosaku. Allah mudahkan kita sampai pada sifat yang kedua yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman ketika mereka berada di hadapan maksiat dan dosa apapun bentuknya. Mempelajari ini tentunya berguna, bermanfaat bagi kita untuk dapat membentuk karakter dan membangun adab serta sikap dalam menghadapi maksiat dan dosa apapun bentuknya. Sifat pertama orang-orang beriman yang telah kita pelajari, Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 102. Wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'an 'asallahu ayyatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mengakui dosa-dosa mereka, mereka menyesali perbuatan-perbuatan salahnya. Mereka telah mencampur adukkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang buruk. Mereka melakukan amal soleh, tapi dengan kelemahan iman, dengan tertipu dan terpedaya oleh bujuk rayu syaitan, mereka terjatuh, tergelincir melakukan keburukan. Namun poinnya, mereka mau mengakui kesalahan. Allah katakan, semoga Allah menerima taubat mereka, memberikan taubat kepada mereka. Sesungguhnya Allah Zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Contoh dalam sifat yang mulia ini, al-i'tiraf bidzambi, mau mengakui dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Ketika berdoa kepada Allah, hamba itu akan menyatakan, hamba telah menzolimi diri hamba, hamba menyesali itu semua. Ketika berhadapan dengan kesalahan yang telah diperbuat kepada hamba Allah, maka hamba yang memiliki sifat mulia ini akan berani mengakui bahwa dia adalah orang yang salah. Dia tidak berusaha untuk berkilah, apalagi untuk menegakkan benang yang basah. Apapun alasannya, dia menyadari kesalahan yang telah dia lakukan. Kaum muslimin, Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 23, doa Nabi yang mulia Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini sebagai contoh yang baik buat kita. Bapa manusia Adam alaihissalam memberikan contoh dan teladan buat anak cucunya kita, bahwa akuilah kesalahan dan hadirkanlah penyesalan dalam memohon maaf dan ampunan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu adalah modal
untuk mendapatkan taubat yang benar, itu adalah sebaik-baik usaha untuk membuat Allah Azza wa Jalla memaafkan dan meridhai kita. Contoh yang kedua, kaum muslimin. Dari seorang nabi yang mulia, Allah abadikan doanya di dalam Al-Quran, di surat Al-Anbiya ayat 87. Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah, mengakui kesalahannya, menyadari kekeliruannya dengan mengatakan, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan benar kecuali hanya Engkau semata. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin. Akulah yang termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Lalu kemudian, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sifat yang kedua, sifat yang mulia dimiliki oleh orang-orang yang beriman adalah adamu nisyaniz dzambi. Mereka tidak melupakan dosa yang telah dilakukan. Mereka tidak melupakan maksiat yang telah diperbuat. Mereka mengingatnya, mereka menyimpannya dengan baik di dalam memorinya. Bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk menyombongkan diri di hadapan manusia, bukan pula untuk berencana mengulangi maksiat dan dosa yang sama. Tetapi mereka jadikan ingat dosa, ingat maksiat untuk memperbanyak istighfar dan taubat, untuk lebih berhati-hati. Mereka ingat akan dosa itu untuk dijadikan sebagai alarm, sebagai pengingat. Berhati-hati melangkah ke depan. Mukmin yang bijak tidak akan terjatuh di lubang yang sama kali kedua. Allah berfirman tentang ini di dalam surat Ali Imran ayat 135. Allah menyebutkan orang-orang yang beriman itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apabila terjatuh dalam perbuatan keji atau menzalimi diri, maka mereka akan ingat kepada Allah. Mereka akan minta ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang mampu mengampuni dosa selain Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak berlama-lama, tidak berlarut-larut dalam dosa, dan mereka dalam keadaan mengetahui atau menyadarinya. Hal yang sama juga Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 57. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, gak ada kezaliman yang paling berat, kezaliman yang paling jahat, melebihi dari orang yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, diingatkan dia tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, fa'a'rada anha, dia berpaling darinya, dia keras kepala, dia tidak berikan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, dia memilih mengikuti hawa nafsu dan kemauan yang ada dalam dirinya. Maka kemudian kezaliman berikutnya kata Allah, wa nasiya ma qaddamat yadah, dia melupakan apa yang telah dia perbuat dari maksiat dan dosa. Ini termasuk kezaliman yang Allah katakan waman adlam, siapakah yang lebih zalim. Ayat Allah dibacakan kepadanya, dia malah berpaling. Dan siapa yang lebih zalim lagi dari orang yang suka melupakan dosanya. Lebih parah lagi, kaum muslimin diingatkan oleh para ulama
dia melupakan dosanya, tapi dia suka insyighal, suka sibuk, suka menghabiskan waktu, bahkan dia tajassus, memata-matai, tahassus, mencari-cari berita tentang apa? Akhta al-akharin, dosa dan kesalahan orang. Dia enggak ingat dosa dia, tapi dia ingat betul tentang dosa orang lain. Dia enggak mau melihat dosanya, tapi dosa orang selalu dilihat, bahkan dicari-cari, ya, bahkan dimata-matai olehnya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita melangkah ma'asyiral muslimin kepada sifat mulia yang ketiga. Sifat mulia yang ketiga dimiliki oleh orang-orang yang beriman adalah al-khawfu min 'uqubatiz dzambi. Memiliki rasa takut dari dampak, dari pengaruh, ya, dan juga dari sanksi dan hukuman dari dosa yang telah dilakukan. Jadi mukmin itu punya rasa takut terhadap dosa yang dia lakukan. Setiap dosa itu ada dampak buruknya, ada pengaruh negatifnya untuk diri dia pada dunia dan akhiratnya. Maka mukmin memiliki rasa takut terhadap itu. Allah tabaraka wa ta'ala ma'asyiral muslimin menyebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-15. Ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia, inilah sikap mukmin ketika di hadapan maksiat dan dosa. Bukan meninggi, bukan menyombongkan diri, tapi memiliki rasa takut yang luar biasa di dalam hatinya. Qul, katakan kepada mereka, wahai Rasul kami, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Katakan kepada mereka, ajarkan kepada mereka, wahai Rasul kami, bahwa aku benar-benar takut akan azab hari yang besar. Maksudnya hari kiamat. Jadi Nabi SAW diajari oleh Allah, tanamkan itu dalam dirimu, wahai Rasul kami, rasa takut, rasa khawatir tentang azab hari kiamat apabila aku mendurhakai Rabbku. Setelah kau tanamkan itu dalam dirimu, maka ajarkan kepada manusia. Arahkan mereka, tumbuhkan rasa takut dalam diri tentang azab dan siksaan pada hari kiamat nanti, agar kita tidak semena-mena dalam melawan dan durhaka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini di dalam surat Al-An'am ayat 15. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang tidak beriman, yakni orang-orang kafir, begitu juga orang-orang yang pura-pura beriman, orang-orang munafik, na'udzubillah minal kufri wan nifaq. Mereka tidak memiliki rasa takut di hadapan maksiat dan dosa, mereka makin menggila. Kaum muslimin, kita bawakan di antara ayat yang mulia, Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan tentang sifat buruk mereka kepada kita. Allah tabaraka wa ta'ala di antaranya kaum muslimin menyebutkan di dalam surat Al-Ahqaf, wadhkur akha 'adin idh anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nudhuru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ditujukan kepada setiap kita. Ingatlah Hud. Hud itu saudaranya kaum Ad. Allah tabaraka wa taala mengutus kepada kaum Ad nabi yang mulia Hud. Tapi dalam menyebutkan buruknya perilaku mereka, maka Allah tabaraka wa taala mengatakan bahwa Allah menyebutkan bahwa Ad itu Allah utus kepada mereka Hud, ya, saudara kaum Ad. Allah tabaraka wa taala seakan-akan ingin menjelaskan Nabi Hud itu ya punya sikap yang jelas, tidak terlibat di dalam kesyirikan mereka dan tidak menjadi bagian dari mereka. Artinya punya sikap yang jelas, menjauhi kesyirikan dan tetap menjaga ketauhidan. Lalu kemudian ketika dia mengingatkan kaumnya di Al-Ahqaf, sesungguhnya telah berlalu beberapa orang memberi peringatan sebelumnya dan setelahnya. Jadi dah berkali-kali mereka ini dapat peringatan. Bukan hanya dari nabi yang diutus kepada mereka, ya. Tetapi sudah sebelumnya mereka juga mendapatkan peringatan yang sama. Lalu kemudian mereka diberikan peringatan dengan janganlah kalian menyembah selain Allah, tinggalkan kesyirikan, ya, hendaknya kalian mentauhidkan Allah. Lalu diingatkan, sesungguhnya aku khawatir nanti kamu ditimpa dengan azab yang pedih pada hari yang besar. Maksudnya azab Allah, kalaupun kalian tidak dapat di dunia, di akhirat akan ditimpakan kepada kalian. Wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan azab akhirat itu jauh lebih dahsyat dan lebih kekal. Diingatkan mereka. Lalu apa jawaban mereka? Mereka menjawab, apakah engkau datang? Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar. Lihat, orang-orang kafir bukannya menundukkan kepala, bukannya patuh kepada seruan dan takut akan peringatan yang disampaikan, malah balik menantang. Coba kalau ada azab itu datangkan kepada kami, kalau kau benar-benar orang yang jujur. Kaum muslimin, ini sikap yang tidak baik yang harus kita jauhi dan kita tinggalkan. Kita dengarkan azan solat isya dikumandangkan. Setelahnya kita lanjutkan pelajaran biiznillah tabaraka wa ta'ala. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu saudara-saudari, abna'i talabah, para santri, rahimani wa rahimakumullah ajmain. Tidak diragukan dari dalil-dalil yang Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa setiap dosa dan maksiat memiliki dampak negatif ataupun pengaruh yang buruk bagi hamba, cepat atau lambat, baik di dunia ataupun di akhirat. Kita nukilkan beberapa dampak buruk dosa dan maksiat yang disebutkan oleh Syekhul Islam yang kedua Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah wa ghafaralah di dalam risalah beliau Ad-Da' wad Dawa. Di antara yang beliau rahimahullah sebutkan, dosa dan maksiat apapun bentuknya akan menghalangi hamba dari mendapatkan ilmu. Dosa dan maksiat akan menghalangi hamba dari mendapatkan ilmu. Kalau ilmunya
didapatkan oleh seorang hamba, dalam artian dia bisa baca ilmu tersebut, bahkan dia hafal ilmu tersebut, dia bisa jawab pertanyaan seputar pembahasan atau ilmu yang dipelajari, maka sungguh yang telah dicabut dan dijauhkan darinya karena maksiat dan dosa yang telah diperbuat adalah kebaikan dan keberkahan ilmu. Dia nggak dapat kebaikan dan keberkahan. Maklumatnya bertambah, hafalannya bertambah, tetapi kebaikan dan keberkahan ilmu dijauhkan darinya. Al-aslu fil ilmi khasyatullah. Asalnya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Dia dapat tambahan maklumat. Dia dapat tambahan hafalan. Hafalannya kuat. Tetapi ma'asyiral muslimin, dijauhkan darinya, tidak diberikan kepada dia rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal itu adalah pondasi atau asal dari kita mempelajari ilmu agama. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Anfal mengingatkan orang-orang yang beriman bahwa belajar ilmu agama itu adalah anugerah dan karunia dari Allah. Dan cara untuk mendapatkannya adalah menjaga ketakwaan kepada Allah. Dalam surat Al-Anfal ayat 29, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan kepadamu furqan. Furqan di sini adalah kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan batil. Itu adalah ilmu. Kalau kamu mau bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadamu ilmu. Bahkan wa yukaffir ankum sayyiatikum. Allah akan mengampuni dosa dan kesalahanmu. Allah akan hapus, Allah akan gugurkan. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni. Wallahu dzul fadlil azim. Allah adalah zat yang memiliki karunia yang besar. Allah mensyaratkan, kalau mau ilmu, maka engkau harus bertakwa kepada Allah. Maknanya ketika engkau mempelajari ilmu, di saat yang sama kau menanggalkan ketakwaanmu, maka Allah tidak akan berikan kepadamu ilmu. Sekiranya engkau dapat mempelajarinya, maka engkau tidak mendapatkan kebaikan dan keberkahannya. Karena ma'asyiral muslimin, ilmu adalah cahaya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dosa dan maksiat adalah perkara yang dapat memadamkan cahaya tersebut. Di dalam ayat yang lain, Al-A'raf ayat 146, kaum muslimin perhatikan ayat yang mulia ini, dengarkan dengan baik dan seksama. Salah satu fitnah yang menimpa seorang yang belajar ilmu agama adalah kesulitan di dalam menjaga keikhlasan dan menghadirkan ketawaduan. Susah. Justru dalam belajar itu yang paling berat untuk dipelajari. Meluruskan niat dan menghadirkan ketawaduan setiap saat. Itu tidak mudah. Karena hembusan ilmu yang dipelajari, terkadang ketika seorang tidak meluruskan niat dan tidak menjaga ketawaduannya, akan membuat dia menjadi sosok yang suka meninggi.
Saya orang tahu. Saya orang yang paling paham. Saya yang paling hafal. Bahkan dengan keangkuhan dan kesombongannya, dia akan merendahkan orang, dia akan mempermalukan orang. Na'udzubillah min dzalik. Allah ingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan aku palingkan, kata Allah, ayat-ayatku dari orang-orang yang suka menyombongkan diri di permukaan bumi. Orang-orang yang sombong, kaum muslimin, Allah Jalla wa'ala tidak akan berikan kepadanya ilmu. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak anugerahkan kepadanya kebaikan dan keberkahan ilmu. Aku akan palingkan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga memahamkan kepada kita, dosa dan maksiat memberi dampak buruk kepada seseorang, sehingga dia terhalangi untuk mendapatkan ilmu atau mendapatkan keberkahan ilmu. Kemudian di antara dampak buruk dan pengaruh negatif yang lainnya, dosa dan maksiat akan menghalangi hamba untuk mendapatkan rezeki, atau terhalangi untuk mendapatkan keberkahan rezeki. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha la yahrumu ar-rizqa, innal 'abda la yahrumu ar-rizqa bidzambi yusibhu." Innal 'abda la yahrumu ar-rizqa. Sesungguhnya seorang hamba terhalangi untuk mendapatkan rezeki karena ada dosa dan maksiat yang dia perbuat. Jadi bukan tentang rencana yang kurang matang atau strategi yang kurang tepat, kurang jitu, atau ya barangkali mendapatkan partner, ya rekan kerja yang tidak cocok, tidak pas, ini diantaranya saja. Tapi pertama kali yang harus diperiksa itu adalah dosa apa yang sudah saya lakukan, maksiat apa yang telah saya perbuat. Kembali kepada Allah. Kita mengharapkan rezeki dari Allah dan kita mendurhakai Allah Azza wa Jalla. Tentu ini adalah cara yang tidak tepat. Maka di antara dampak buruk dan pengaruh negatif, dosa itu menghalangi seseorang untuk mendapatkan rezeki, atau terhalangi dari mendapatkan kebaikan dan keberkahan rezeki. Dia dapat rezekinya tapi nggak dapat kebaikan dan keberkahan. Harta itu tidak membuat dia dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Harta itu makin menjauhkan dia, makin menjauhkan dia, dan makin membuat dia jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai ke tahap dia menuhankan dirinya, sampai kepada tahap dia memperbudak diri kepada harta dan segala perhiasan dunia. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara dampak buruk dan pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh dosa, ia akan menumbuhkan kebimbangan dan ketidaknyamanan di dalam hati. Ada al-wahsyah, ada dhiq, ada rasa sempit, sesak di dalam dada. Tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan di dalam hati. Padahal nggak ada yang kurang. Semua fasilitas Allah berikan. Semua keperluan kebutuhan Allah Azza wa Jalla cukupkan. Tapi karena ada dosa yang diperbuat, dia berada dalam ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan. Merasa kurang. Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 97
telah menyatakan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik pria ataupun wanita, dan dia dalam keadaan beriman, sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang penuh dengan kebaikan, kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan, dan di akhirat akan kami berikan kepadanya pahala dan ganjaran lebih baik dari apa yang telah dia lakukan. Lihat, Allah mensyaratkan iman dan amal soleh untuk dapat kebahagiaan. Ketika seorang berbuat dosa, berbuat maksiat, di antara yang terdampak dan terpapar oleh dosa yang dia lakukan itu adalah iman. Dan di antara pengaruh buruk dan dampak negatif dari melemahnya iman diakibatkan dosa yang telah dilakukan, dia akan merasa malas dan enggan, lalai dan jauh dari melakukan amal kebaikan. Akhirnya satu persatu kebahagiaan yang sudah ada akan tercabut dan terhilangkan dari dirinya. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat yang lain mengatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, perintah Allah tidak dia kerjakan, larangan dari Allah Azza wa Jalla malah dia dekati, dia langgar, dia kerjakan, maka kata Allah, untuknya kehidupan yang sempit. Akibat daripada dosa dan maksiat. Nah, ma'asyiral muslimin, kita sebutkan beberapa dampak dan pengaruh buruk daripada maksiat dan dosa ini, gunanya untuk menumbuhkan rasa takut dalam diri kita terhadap dosa dan maksiat apapun bentuknya. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an telah berkata, La yarjuwanna abdun illa rabbahu. Seorang hamba itu tidak layak berharap kecuali hanya kepada Allah. Kalau kita ingin bahagia, maka sandarkan harapan kepada Allah. Jangan pernah menyandarkan harapan kepada manusia. Bila kita sandarkan harapan kepada manusia, siap-siap untuk kecewa. Tidak ada seorang itu berharap kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wala yakhafanna abdun illa dzambah. Dan seorang itu enggak boleh takut kecuali kepada maksiat dan dosanya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan perbedaan mukmin dan munafik itu sangat jelas. Mukmin dia mengumpulkan antara melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, dan dia berada di dalam kebimbangan dan kekhawatiran. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang beriman itu Allah sifati. Orang-orang yang mengerahkan apa yang mampu untuk mereka kerahkan. Melakukan apa yang mampu untuk mereka lakukan. Tapi hati mereka berada dalam kebimbangan dan kekhawatiran. Kenapa? Mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah. Kebaikan dan ketaatan yang mereka lakukan Allah akan pertanyakan nanti. Untuk siapa engkau solat? Untuk siapa kau baca Al-Quran? Untuk siapa kau belajar ilmu agama? Untuk siapa kau berinfak, bersedekah? Mereka takut. Apabila amalan mereka tidak diterima. Apabila amalan mereka tidak membuahkan pahala. Mereka takut. Itu orang-orang yang beriman. Sedangkan munafik, kata Imam Hasan Basri rahimahullah, mengumpulkan antara terus berbuat kejahatan, berlama-lama di atas kemaksiatan,
dengan rasa tenang dan aman. Jadi buat dosa, buat maksiat berlama-lama di dalam itu semua dan dia merasa tenang, merasa bahagia. Wa na'udzubillah min dzalik, malah merasa bangga. Mana dia azabnya? Datangkan kepada kami. Ana tinggalkan sholat. Buktinya hidup ana bergelimang dengan nikmat. Ini yang terjadi kaum muslimin. Bedaan sikap antara mukmin dan munafik. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaih." Sesungguhnya mukmin itu dia akan memandang dosanya. Jadi dia punya pemikiran, dia punya persepsi ya tentang dosa adalah seakan-akan dia itu sedang duduk di bawah sebuah gunung yang dia takut gunung itu akan menimpanya, akan menghimpit dan menghancurkan badannya. Itu adalah pemikiran orang yang beriman. Itu adalah ya persepsinya orang-orang yang beriman tentang dosa. Betul-betul takut dan khawatir. Dosa itu seakan-akan gunung tinggi yang ada di hadapannya, siap untuk menghimpit dan menghancurkan badannya. Lalu kemudian kata beliau, wa annal fajir, adapun seorang yang fajir, suka berbuat dosa, menggampang-gampangkan maksiat, enggak takut kepada Allah Azza wa Jalla, yara dzunubahu, dia akan melihat dosanya, anggapan dia, ya pemikiran dia tentang dosa, kadzubabin, hanya seperti seekor lalat. Marra ala amfihi faqala bihi hakadha. Dia melihat dosa itu hanya seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, lalu kemudian dia tepis dengan tangannya. Jadi segampang itu seorang fajir, seorang fasik dalam memandang dosa. Enggak apa-apa, biasa kok dosa. Enggak apa-apa, ya. Nggak ada yang tahu juga, musyrif juga nggak tahu, ustadz juga nggak tahu, mudir juga nggak tahu. Padahal Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Jadi dia menggampangkan, meremehkan. Baginya dosa itu sesuatu yang kecil, nggak perlu ditakutkan, nggak perlu dikhawatirkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara orang-orang soleh sebelum kita, mereka mengatakan, An-nas ala tariq ma lam yazal anhumul khauf. Manusia itu akan berada di atas jalan, akan menempuh jalan yang benar selama mereka punya rasa takut dalam diri mereka terhadap maksiat dan dosa apapun bentuknya. Faiza zala anhumul khauf dallu anit tariq. Ketika rasa takut itu hilang dari diri mereka, mereka lepas kendali, mereka lepas kontrol, maksiat dan dosa semuanya mereka lakukan, maksiat dan dosa mereka berlarut-larut, berlama-lama di dalamnya, maka dallu anit tariq. Mereka akan sesat dan keluar dari jalan yang benar. Ini adalah sifat mukmin yang ketiga. Sifat mukmin yang keempat, yang terakhir kita sebutkan dalam pertemuan ini dan menutup pelajaran dan kajian kita. Orang-orang yang beriman itu memandang maksiat dan dosa yang ada dengan berusaha selain menghentikan maksiat dan dosa yang ada,
mereka mengiringi keburukan yang telah mereka perbuat dengan kebaikan setelahnya. A'mal salihah mukaffirah lidzamb. Mereka akan memperhatikan amal-amal soleh yang dapat menghapus, yang dapat menghilangkan, yang dapat mengganti posisi dan kedudukan keburukan yang telah mereka lakukan dengan kebaikan. Sebelumnya mereka terancam sanksi dan hukuman dari Allah Azza wa Jalla, mereka upayakan amal soleh setelahnya supaya Allah mencintai dan mengganti sanksi dan hukuman itu dengan ridho dan pahala. Allah tabaraka wa ta'ala kaum muslimin menyebutkan di dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan, dapat menghapuskan keburukan-keburukan yang ada. Diperkuat pula oleh sabda Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, dan juga hadis ini dimuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan yang telah terlanjur kau lakukan dengan kebaikan setelahnya. Semoga kebaikan itu menghapus keburukan sebelumnya. Jadi kaum muslimin, kita memahami dari sini yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala setelah kita berupaya untuk bertaubat adalah menghadirkan perbaikan diri. Dengan apa? Memperbaiki amal. Makanya kaum muslimin dapati Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, illal ladzina tabu wa aslahu. Orang-orang yang bertaubat dan terus memperbaiki diri. Makna diantaranya adalah dia bertaubat dan terus memperbaiki amal dan ketaatannya. Keburukan-keburukan masa lalu dia ganti dengan kebaikan dan ketaatan di masa yang tersisa. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ayat ini menutup pelajaran kita pada pertemuan ini. Di dalam surat Thaha ayat 82. Dengarkan dan renungkan kaum muslimin bagaimana Allah Azza wa Jalla menjanjikan maaf dan ampunan buat hamba. Tapi ingat, hamba harus memenuhi syarat-syarat yang Allah Azza wa Jalla telah tentukan. Allahu Jalla sya'nuhu telah berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila saliha summah tada. Surat Thaha ayat 82. Sesungguhnya aku, kata Allah tabaraka wa ta'ala, adalah zat yang maha pengampun. Allah menyatakan, Allah Jalla wa Ala memiliki nama dan sifat Ghaffar, Katsirul Maghfirah. Allah memiliki banyak ampunan. Allah terus-menerus memberikan ampunan. Tapi penuhi dulu. Apa syarat agar kita dapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla? Ada 4. Yang pertama kata Allah, liman taba, yang mau bertaubat. Kalau benar-benar menginginkan maaf, ampunan dan taubat dari Allah, maka kitanya harus mau bertaubat. Allah akan berikan.
Allah nggak akan sia-siakan permohonan kita, penyesalan kita. Allah akan berikan bagi yang mau bertaubat. Satu. Yang kedua kata Allah, wa amana. Yang mau memperbaiki keimanannya, yang mau menjaga keimanannya. Salah satu cara terbaik menjaga keimanan, belajar ilmu agama. Jadi kalau kita ingin memperbaiki masa lalu kita, di antara yang harus kita lakukan di masa yang tersisa ini, belajar ilmu agama. Supaya terperbaiki dengan itu keimanan kita. Terisi dengan itu dada kita ini dengan ilmu, dengan wahyu yang Allah tabaraka wa taala telah turunkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang mau menjaga keimanannya. Kemudian yang ketiga kata Allah, wa amila salihah. Ketika imannya sudah dia perbaiki, dia juga perbaiki amalannya, perbanyak melakukan amal. Amalan salihah itu amalan yang dibangun di atas keikhlasan. Kemudian amalan yang dikerjakan sesuai tuntunan. Ikhlas dan muwafaqah, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan, itu nggak bisa dihasilkan kecuali dengan ilmu agama. Kita harus belajar. Agar kita paham bagaimana menghadirkan keikhlasan. Kita harus belajar agar kita tahu bagaimana ibadah itu harus dikerjakan. Itu yang ketiga, amalan salihah. Yang terus mau beramal soleh, memperbaiki dirinya dengan memperbanyak amal soleh. Lalu kemudian yang keempat kata Allah, summah tada. Yang mau terus menerus, komitmen, continue, istiqamah, berjalan di atas hidayah. Yang mau menjemput hidayah dengan belajar ilmu agama, yang mau mempertahankan hidayah dengan menegakkan amal soleh dalam hidupnya, Allah akan berikan maaf dan ampunan kepadanya. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mau mereka menerima petunjuk dari Allah dan mau menjaga petunjuk itu, termasuk mengelola hidayah dari Allah, Allah akan berikan ketakwaan kepada mereka dan Allah tambahkan hidayah buat mereka. Bapak ibu saudara-saudari kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka dari itu kita berusaha memperbaiki diri kita dan amalan kita di sisa waktu dan masa yang masih Allah berikan dan Allah bukakan buat kita. Sebagai bentuk mewujudkan taubat yang benar. Kita benar-benar ingin meninggalkan kesalahan masa lalu kita dengan memperbaiki masa yang masih Allah sisakan dan Allah bukakan buat kita. Perbanyak bertaubat, beristighfar, perbanyak melakukan amal soleh, iringi kelalaian, kemalasan masa lalu dengan kegigihan dan kesungguh-sungguhan di masa yang tersisa. Kita berharap menjadi bagian daripada ibadur rahman yang Allah sifati mereka di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali yang selamat dari siksaan neraka, orang-orang yang mau bertaubat, yang mau beriman, yang mau melakukan amalan salihah. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka orang-orang yang Allah gantikan keburukan-keburukan yang telah terlanjur mereka lakukan dengan hasanat, dengan kebaikan. Allah ganti. Kalau kita mau perbaiki masa yang tersisa ini, Allah gantikan dosa masa lalu kita dengan kebaikan. Nabi SAW telah mengingatkan bahwa kalau kita perbaiki masa yang tersisa ini, maka dosa-dosa masa lalu akan Allah ampuni. Tapi bila kita tetap bertahan di atas dosa dan maksiat di masa yang tersisa ini, kita akan terkena dua sanksi. Yang pertama, dosa masa lalu tidak akan terampunkan.
Yang kedua, dosa di masa yang tersisa ini bersiap-siaplah untuk mendapatkan sanksi dan hukuman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga apa yang kita pelajari berguna dan bermanfaat. 4 sifat orang-orang yang beriman di hadapan maksiat dan dosa yang telah terlanjur mereka lakukan. Yang pertama, mereka mau mengakui dosa dan kesalahan. Yang kedua, mereka tidak pernah melupakan dosa dan kesalahan. Yang ketiga, selalu menghadirkan rasa takut terhadap dampak buruk dan pengaruh negatif yang akan timbul dari maksiat dan dosa yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat, mereka perbaiki keterjatuhan mereka di dalam dosa dan maksiat dengan istighfar, dengan taubat dan memperbanyak ibadah serta perkara-perkara taat. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.